Oke, langsung saja untuk mempercepat singkat waktu. Pergerakan mata uang secara keseluruhan dari beberapa pairs baik major maupun cross terlihat yang mendominasi perubahan harga itu adalah di euro. Penurunan terhadap seluruh mata uang terdata selama 1 minggu dari tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan hari Jumat kemarin tanggal 29 Agustus 2014. Terlihat dengan jelas bahwa pelemahan euro mendominasi dari pergerakan seluruh mata uang. Pergerakan hampir menyentuh ke angka 0,7 atau lebih tepatnya ke minus 0,5%. Berbeda dengan pergerakan dari mata uang Kanada dolar. Kemudian dari euro secara keseluruhan juga terlihat terdeteksi terhadap euro dolar maupun terhadap euro Swiss, kemudian juga euro yen, jadi seluruhnya melemah. Sementara perimbangan terhadap Australia, euro terhadap Australia ternyata membuat pengaruh terhadap tren penurunan yang cukup tajam terhadap euro Aussie. Kemudian kita melihat juga Australia dolar meskipun dari keseluruhan data Amerika bagus, namun terlihat mampu mempertahankan pergerakan dari penguatan dia. Kemudian kita melihat meskipun pound sterling dalam keadaan turun terlihat secara long term, namun secara mingguan pound sterling mengalami sedikit stagnasi. Kemudian terbaca di sini kisaran peningkatan pound sterling mingguan dari tanggal 26 Agustus 2014 hanya sebesar positif 0,1%. Kemudian kita melihat dari data-data langsung ya terhadap data-data untuk dolar indeks, terlihat di sini kecenderungan 1 minggu khusus fokus terhadap 1 minggu kecenderungan membentuk pattern broadening dengan nilai tertinggi selama 1 minggu penuh di angka 82.752. Kemudian terbaca angka terendah kisaran ke 82.318. Kemudian pergerakan untuk minggu ini juga terlihat data-data akan keluar, yaitu data forecast yang dirasa cukup kuat, yaitu pada tanggal 4 GDP non-farm employment change yang terbaca sedikit menurun dari 218.000 menjadi 216.000. Kemudian ISM Manufacturing PMI pada tanggal 2 besok diumumkan mengalami di atas nilai, masih tetap berada di atas nilai bagus dia, data-data 50, yaitu 57.0 dari bulan lalu 57.1 meskipun mengalami penurunan, namun ini dapat masih tetap mempertahankan penguatan terhadap dolar indeks secara keseluruhan. Kemudian unemployment claim pada hari Kamis nanti diumumkan tetap tidak ada perubahan dari 298.000 menjadi 298.000 juga. Sementara data yang kita tunggu menjadi fokus utama terhadap kebijakan juga dilihat, yaitu tentang non-farm payroll atau non-farm employment change yang akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 5 September. Diforecastkan menjadi 222.000 dari 209.000, memang sedikit bertambah. Namun terjadi forecast pengurangan atau angka yang bagus di unemployment rate dari 6,2% kembali turun ke 6,1%. Data-data non-farm payroll ini seperti kita tahu sangat mempengaruhi pergerakan harga, maupun data unemployment rate juga mempengaruhi pergerakan harga, manakala kita melihat dari angka stock index dari S&P berada di titik paling atas sepanjang masa. Kemudian juga Nasdaq maupun Dow Jones mendapatkan hal yang serupa. Jadi fokus market nampaknya memperhatikan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Amerika Serikat
Kemudian kita tahu faktor stimulus juga mempengaruhi yang akan di stop. Prediksi para pelaku pasar akan menstop stimulus hingga Oktober bulan depan. Sekarang sudah bulan November, jadi nampaknya market akan berfluktuasi terhadap pengumuman ini. Kemudian selanjutnya terhadap euro ya, terlihat fokus pasar juga nampaknya minggu ini terhadap minimum base rate. Mario Draghi akan memberikan keputusan yang dirasa akan menggoncang pasar pada minggu ini. Dari perubahan inflasi juga tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan, tidak ada pertumbuhan yang berarti. Kemudian juga dari angka minimum base rate diforecastkan akan tetap, namun dari analis terakhir ini nampaknya akan berubah. Analis para pelaku pasar, kemudian juga apabila tidak berubah maka terjadi perubahan terhadap data-data stimulus. Prediksi-prediksi yang demikian wajib kita perhatikan untuk melihat seberapa jauh pengaruh terhadap pergerakan mata uang euro. Sementara pergerakan mata uang euro kecenderungan untuk mingguan dari tanggal 25 Agustus kemarin terlihat dalam keadaan drop. Kemudian juga telah terjadi breakout terhadap channel yang terjadi rising channel. Angka tertinggi tercatat di 1.32207, kemudian angka terendah berada pada harga hari Jumat kemarin. Kemudian juga kita lihat dari pound sterling. Nah, ini sedikit berbeda dengan euro. Pound sterling kecenderungan terlihat membentuk band yang cukup kuat, menjadikan alasan utama bahwa pada harga saat ini merupakan harga yang berada di resisten. Angka tertinggi terlihat untuk minggu lalu di 1.66131. Sementara penutupan pada hari Jumat kemarin juga mendekati harga resisten yang terbentuk. Sementara support di sini terjadi breakout dari support, namun dipatahkan dengan 4 jam terakhir pada hari Jumat, sehingga secara teknikal juga kita lihat harga cenderung mendekati harga resisten di 1.66131. Kemudian berita-berita utama yang terlihat mempengaruhi pasar untuk minggu ini terlihat manufacturing PMI ya di angka 55.1, diforecastkan dari 55.4 bulan lalu. Nampaknya masih mempertahankan di atas angka 50. Apabila turun berarti kontraksi. Kita melihat di sini masih dalam keadaan bagus meskipun telah terjadi forecast penurunan sebesar 0,3%. Minus 0,3%. Kemudian construction PMI juga terlihat diforecastkan akan terjadi penurunan dari 62.4 menjadi 61.5. Kemudian service PMI dari bidang jasa-jasa 59.1 menjadi 88.6. Secara keseluruhan kita melihat dari PMI data mengalami penurunan dimulai dari tanggal 1 September hingga tanggal 3 September. Beruntun bahwa PMI diforecastkan memburuk. Namun begitu masih berada di atas skala atau berada di atas tahapan bagus, di atas 50%. 50 angka indeks. Kemudian aset purchase facility juga diforecastkan akan tetap sama sebesar 375 billion pound sterling. Seperti beberapa bulan yang lalu masih tetap mempertahankan. Begitu juga dengan official bank rate yang akan diumumkan pada tanggal 4 September 2014 nanti. Diforecastkan akan tetap sebesar 0,5%. Namun begitu, beberapa fundamental data atau berita-berita yang masuk dari komentar dari McCartney maupun dari para pelaku pasar nampaknya pound sterling mendahului terhadap peningkatan dari tingkat suku bunga. Kemudian dolar yen, terlihat dolar yen juga breakout terhadap resisten. Kemudian kita melihat di sini tren yang terjadi untuk tren mingguan yang terjadi untuk dolar yen sendiri mengalami penurunan, maksimal penurunan terjadi
di 103,549 yang merupakan angka patokan terhadap support yang merupakan proyeksi dari resisten yang terbentuk di 104,168. Kemarin terlihat juga terjadi breakout terhadap channel turun di atas resisten di 103,995. Kemudian pada minggu ini juga BOJ akan meluncurkan kebijakan pengumuman, namun dengan waktu yang tentatif, jamnya tentatif, tetapi tanggal 4 September nampaknya akan diumumkan pada tanggal 4 September. Kemudian terjadi juga beberapa kebijakan yang sepertinya cukup bagus untuk dicermati, yaitu monetary policy statement terhadap stimulus yen. Meskipun pada bulan lalu tetap yen menganggarkan sebesar 70 triliun yen dalam tahun 2014 ini di Jepang. Kemudian Australia dollar juga terlihat tren mengalami kenaikan, namun begitu mendekati angka proyeksi dari resisten di 0,9330. Saya pakai dynamic support dan resisten. Kemudian angka tertinggi yang terbaca di 0,93726. Nampaknya terpengaruh dengan berita untuk China sendiri yang mengalami sedikit goncangan terhadap PMI untuk China yang barusan keluar. Kemudian terlihat untuk building approval di Australia tanggal 2 September besok akan diumumkan membaik, sebetulnya dari minus 5,0% menjadi 1,7% forecast. Kemudian cash rate masih tetap sama di angka 2,5%. Kemudian juga pada tanggal 3 September akan diumumkan GDP quarter to quarter sedikit memburuk di angka 0,4% dari 1,1%. Kemudian retail sales juga pada tanggal 4 September dari 0,6% menjadi 0,4%. Trade balance terbaca semakin melebar dari minus 1,68 billion Australia dollar menjadi minus 1,77 billion Australia dollar. Kemudian, nah ini dia barusan data keluar untuk 9 pagi tadi, 845 sebesar 50,2 dari ASBC Final Manufacturing PMI. Tren yang terjadi untuk Hang Seng minggu lalu mengalami penurunan maksimal di 24.635. Kemudian harga tertinggi di 25.242. Kemudian telah terjadi breakout juga. Nampaknya pergerakan untuk Hang Seng minggu ini kecenderungan melemah. Kemudian untuk cross currency tetap memperhatikan dari pergerakan harga euro terhadap Swiss sendiri mengalami penurunan yang sangat dalam di angka mendekati ke 1,2 yang merupakan batasan terhadap terjadinya intervensi dari Swiss. Terbaca di Monex trader di 1,20481 wilayah paling rendah untuk minggu lalu, kemudian paling tinggi di 1,21030. Kemudian juga kita masih memperhatikan pergerakan dari mata uang ini sehingga dapat mempengaruhi dari pergerakan mata uang Swiss lainnya, Swiss maupun di yang lainnya. Oil, Ibu Sundari mendengar suara saya? Nampaknya putus. Oke. Sementara oil kita melihat pergerakan oil dipengaruhi peningkatan harga oil hingga ke level 95,97, sangat jauh menjauhi dari harga terendah yaitu di angka 93,04. Telah terjadi breakout terhadap resisten, terbaca di sini juga sangat bagus untuk pergerakan. Di samping masalah supply juga terpengaruhi oleh berita terhadap Ukraina memanas kembali dari dicurigai invasi dari Rusia kembali. Kemudian juga masih berita terhadap Timur Tengah
krisis Timur Tengah, yaitu ISIS di Irak, masih mendominasi pergerakan terhadap minyak ini. Kemudian juga kita melihat musim dingin akan terjadi sehingga mempengaruhi pergerakan dari harga minyak juga. Terlihat untuk dolar, pergerakan dolar indeks terlihat sangat sangat tinggi. Kemudian saya lanjutkan kembali 4 jam secara teknikal sendiri mendekati harga resisten pada pembukaan kali ini. Besar ini. Nah, ya. Kisaran dekat untuk harga penguatan minggu ini terlihat di angka 82,89 yang merupakan harga tertinggi yang terjadi untuk breakout terhadap harga tertinggi minggu lalu di 82,79. Kemudian pada pembukaan 4 jam pertama telah mengalami keadaan naik juga untuk dolar indeks, sehingga perkiraan pergerakan dolar indeks juga akan menyentuh ke angka 82,889 untuk perkiraan. Kemudian daily kita melihat juga hampir sama, kecenderungan masih terus naik. Kemudian di sini ada satu candle yang menyatakan polar reversal, yaitu bullish candle yang cukup baik. Kita lihat momentum yang terjadi untuk hari ini juga terlihat masih terpengaruh oleh bullish candle yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Kemudian di euro, nah ini euro, pelemahan euro yang terus berkelanjutan kita lihat di sini, ya. Kita melihat di sini menyentuh harga terendah untuk hari ini juga, melewati dari harga terendah minggu lalu di hari Jumat kemarin, yaitu di hari ini di 1.31236 akan terus berlanjut hingga keputusan terhadap kebijakan ECB yang akan terjadi minggu ini. Saya tetap memperkirakan bahwa euro terus mengalami penurunan, terbaca dari kombinasi dari cross terhadap euro seluruhnya juga mengalami penurunan, termasuk di euro yen maupun di euro pound sterling. Kemudian kita melihat daily dengan angka-angka di sini terjadi akumulasi terdekat harga pada harga level-level harga hari ini, ya. Ya, akumulasi terdekatnya di sini kita baca. Kemudian yang kedua terlihat di 1.27547 untuk pergerakan weekly. Nampaknya untuk minggu depan, ya, nampaknya untuk minggu depan atau minggu ini pergerakan euro menuju ke angka ini 1.27547. Kemudian short term kita melihat untuk keadaan euro juga hampir sama, turun, ya. Saya melihat rata-rata untuk support terbaca di sini. Nah, ternyata juga sama di angka 161.8 yang merupakan support terkuat di 1.31215. Pengambilan keputusan untuk reversal kita melihat ada dua cara. Pertama, langsung memasuki posisi buy limit di angka ini di 1.31236. Baru kemudian kita juga harus memperhatikan terhadap sisi candle, apakah candle bullish yang terjadi apabila menyentuh harga ini di 1.31236. Candle bullish, kemungkinan kita mengambil posisi buy juga mengarah ke angka target koreksi di 1.31585. Kemudian kita melihat di sini tren yang terjadi masih dalam keadaan penurunan. Apabila terjadi candle bearish, akan melanjutkan penurunannya terus, penurunannya kembali ke angka 1.30-an. Kemudian dolar yen juga terlihat mendekati target yang terdekat di 104.271. Nampaknya juga ini akan terjadi untuk pergerakan dolar yen. Kemudian Australia dollar, ya, Australia dollar 4 jam terlihat di sini penurunan untuk menengah akan terus berlanjut, dibantu juga dengan buruknya data-data China yang barusan keluar di angka ini.
Kisaran low 0.93307 menjadi target untuk penurunan. Kemudian dolar Swiss ini telah mengalami breakout. Ya, ya ini dia. Ternyata sekarang dolar Swiss terakumulasi di angka ini, di angka kisaran 0.9150-an, sehingga harga hari ini terjadi breakout, kemudian berada di atas dari resisten. Kecenderungan terlihat juga target ke angka merupakan angka tertinggi dari tanggal 6 November 2013, yaitu di angka 0.91381. Sekilas kita melihat pergerakan lanjutan. Nah, ini dia. Euro Swiss mendekati angka 01.200 yang merupakan wilayah kritis untuk intervensi Swiss terhadap Euro. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi. Kalau tadi dijelaskan ya untuk fundamental Inggris di minggu ini forecast-nya kurang bagus karena data-datanya diprediksi turun ya dari mulai PMI manufacturing, kemudian construction, dari mulai PMI manufacturing, construction, kemudian service itu turun. Sementara kalau dari minggu lalu itu hari Jumat ditutup harganya di atas harga pembukaan hari Senin minggu lalu ya Pak ya. Gitu. Oke, di sini ada request untuk indeks Pak. Ada pertanyaan mengenai Hang Seng dan Nikkei, mungkin sedikit bisa dibahas. Oke. Pola yang terjadi untuk chart daily sendiri masih Nikkei setia terhadap ranging di wilayah daily, dan pergerakan yang terjadi sendiri di sini kecenderungan masih tetap turun, sementara saat ini satu hari ini terjadi koreksi sebetulnya, ya seperti itu. Ada resisten di sini di 1.5597. Apabila saya mengkombinasikan dari dua resisten ini, terlihat apabila dia memasuki wilayah breakout dari resisten yang terbentuk yang barusan atau yang sekarang di wilayah 1.5600, maka akan terjadi harga berkisar di angka resisten selanjutnya, yaitu di 15821. Angka ini merupakan prediksi terhadap masuknya harga di band resisten antar resisten. Jadi kecenderungan di sini juga pergerakan harga terlihat untuk chart daily di Nikkei. Namun kita melihat di sini juga terjadi ranging untuk jangka panjang dimulai dari tanggal ini, dari tanggal 20 Juni kemarin hingga saat ini kecenderungan masih terlihat cukup ranging. Namun apabila ada nasabah atau para traders melaksanakan posisi short atau medium, dapat diikuti juga dengan posisi buy dan sell sesuai dengan tren yang terjadi 4 jam maupun 1 jam. Secara 4 jam kita melihat di sini, saya kecilkan lagi. Nah, secara 4 jam juga mengalami penurunan, ya nih. Saya hilangkan di sini untuk ini dia. Kemudian target untuk penurunan apabila telah menyentuh resisten kemudian terjadi bearish candle. Secara gampang kita melihat, nah ini merupakan support yang dibentuk proyeksi dari resisten di sini antara 15459 hingga ke 15342. Tinggal menunggu, ada dua cara. Pertama, mengambil posisi sell stop di angka trendline ini di 15496, atau menunggu dari sisi candle 4 jam sesudah menyentuh angka resistance tersebut. Apabila terjadi bearish, positif melaksanakan posisi short atau sell dengan target yang cukup jauh, yaitu di 15281. Dengan batasan stop loss juga terlihat di sini di angka
yang merupakan harga tertinggi di 15590 untuk pergerakan Nikkei. Kemudian untuk Hang Seng, ya untuk Hang Seng 4 jam terlihat, ya 4 jam terlihat terjadi bearish kemarin di rising wedge, kemudian breakout, kemudian dia turun kembali. Harga yang terjadi untuk candle saat ini merupakan respon dari SBC Final Manufacturing PMI yang barusan keluar jam 9 tadi, yang dilaporkan juga masih berada di atas 50, angka 50 indeks. Namun begitu, kita melihat secara jangka pendek, kita bisa melihat telah terjadi breakout sebetulnya di angka resistance maupun support untuk Hang Seng. Pergerakan di Hang Seng cenderung terjadi breakout, kemudian pengambilan posisi, pengambilan take profit yang kecil, nampaknya cukup ampuh juga pergerakan untuk di Hang Seng dengan pelaksanaan posisi buy stop maupun sell stop untuk breakout. Nah, sekarang telah terjadi buy stop juga apabila kita melihat untuk harga tertinggi, patokan buy stop terjadi di 91 poin untuk take profit. Kemudian juga kita memasang sell stop di wilayah sell stop. Saya sarankan di 24.537 untuk jangka pendek. Kemudian pengambilan take profit yang kecil-kecil untuk di Hang Seng sepertinya cukup bagus. Terlihat juga beberapa kali ini. Ya, ini contoh untuk posisi sell stop dengan buy stop. Nah, ini dia. Kisaran angka tertinggi ini ada 2 resisten yang terbentuk. 3 bahkan. Saya ambil 2 aja, yang ini sama ini. Kemudian terjadi buy stop. Beberapa saat yang lalu mencapai ke 173 pips. Kemudian yang terjadi untuk buy stop selanjutnya, kita melihat di sini juga terjadi maksimal ke 104 pips. Kemudian sell stop yang hari ini terjadi maksimal ke angka 359 pips. Berdasarkan posisi stop yang terjadi baik buy maupun sell stop, dirasa sangat mudah untuk pengambilan posisi di Hang Seng ini. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi, terima kasih atas informasinya. Ada tambahan lain mungkin Pak Dwi? Saya rasa tidak ya. Oke, ya seperti yang tadi sudah dibahas kan minggu ini kita ada beberapa data yang cukup signifikan. Dari mulai Amerika, datanya untuk Amerika di minggu ini nanti kita menunggu ya non-farm payroll yang diprediksi naik dari sebelumnya 209.000 menjadi 222.000. Kemudian unemployment rate yang diprediksi turun dari sebelumnya 6,1% menjadi 6,2% menjadi 6,1%. Sementara dari Eropa kita juga nanti menunggu hari Kamis tanggal 4 September ada ECB press conference. Dan dari Inggris ada PMI manufacturing, kemudian PMI construction dan PMI service. Dan mungkin cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada morning briefing